Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Sude. Pemirsa, rumah ibadah Vihara Lalita Vistara yang berada di Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada dini hari tadi. Ya, diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan yang dijadikan tempat sembahyang. Kebakaran melanda Vihara Lalita Vistara, pemirsa, yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Meski belum dapat dipastikan penyebab pasti kebakaran, dugaan api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Sementara itu, api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini dan ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terbakar adalah vihara. Awal api atau asal api itu berawal dari altar yang katanya menurut ini ada dari listrik, korsleting listrik. Dan unit yang kami luncurkan itu sekitar 13 unit dengan jumlah personil kurang lebih 65 orang. Dan untuk situasi saat ini sudah pendinginan, ya artinya tahap untuk mengakhiri pemadaman. Berikut informasi seputar haji, pemirsa. Jemaah Tarekat Syatariah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha pada Minggu pagi. Ya, perbedaan pelaksanaan sholat Idul Adha ini karena perbedaan cara hisab. Ratusan jemaah aliran Tarekat Syatariah di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat membadati Masjid Agung Syekh Burhanuddin untuk melaksanakan salat Id pada hari Minggu pagi. Berbeda dengan pemerintah dan jemaah lainnya, dalam menentukan awal puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Tarekat Syatariah menggunakan hisab takwim Hamsyah. Dari perhitungan Tarekat Syatariah, 10 Zulhijjah jatuh pada hari Minggu. Karena beliau menentukan bilangan hisab takwim. Jadi dihitung dari mulai baru tahun yang 8, bulan 12, itulah yang dikumpulkan. Jadi tahun ini baru tahun adalah wow. Ribuan jemaah Tarekat Syatariah lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat atau daerah lain juga melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Minggu 8 Juni 2025. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Kuspriyadi, Ainus melaporkan. Pemirsa, jemaah haji dari berbagai negara berjalan kaki memenuhi jalan untuk kembali ke tenda mereka di Mina, Arab Saudi usai melempar jumroh. Ya, ritual lempar jumrah ini memasuki hari kedua dan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Pemirsa, saat ini saya berada di atas jembatan di daerah Mina, di mana ribuan jamaah haji baru pulang dari Jamarat. Bisa kita lihat di bawah saya, para jamaah haji berduyun-duyun kembali dari Jamarat setelah melempar jumroh, dan mereka kembali ke tenda mereka masing-masing melintasi jembatan di bawah saya ini. Jemaah haji dari berbagai negara kembali ke tenda mereka di Mina, Mekah, Arab Saudi, usai melaksanakan ritual lempar jumroh hari kedua di Jamarat. Jemaah mengalir di jalanan karena banyak jemaah yang berjalan kaki akibat keterbatasan bus. Meski cuaca panas dan lelah, para jemaah tetap semangat melangkah. Tak lupa membawa bekal air minum, kipas, dan payung. Petugas juga terus berjaga di sepanjang jalur, membantu mengatur arus jemaah dan memastikan keselamatan mereka. Layanan kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi jemaah yang kelelahan atau dehidrasi. Adapun lempar jumroh merupakan bagian dari wajib haji yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Lempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap setan yang dulu pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian Ainus melaporkan.
Sementara itu pemirsa, bagi jemaah haji yang sakit, prosesi pelemparan jumroh dapat diwakilkan. Ya, jemaah haji Indonesia juga diimbau untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas, menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah yang berlangsung selama 3 hari setelah Idul Adha 10 Dzulhijjah merupakan waktu pelaksanaan melontar jumroh ula, wusto, dan akobah bagi jemaah seluruh dunia termasuk Indonesia. Ribuan bahkan jutaan jemaah dari penjuru dunia berbondong-bondong memadati area Jamarot. Namun tingginya suhu di siang hari yang bisa mencapai lebih dari 42 derajat Celcius membuat kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama, terutama bagi jemaah haji lansia dan yang memiliki penyakit bawaan diimbau untuk mewakilkan melontar jumrohnya kepada jemaah lain dan hukumnya tetap sah. Ada 2 cara untuk bisa mewakilkan lontar jumroh. Yang pertama, jemaah yang melempar setiap jumroh untuk dirinya sendiri, kemudian untuk orang yang diwakilkan pada tempat yang sama. Yang kedua, jemaah melontar jumroh untuk dirinya sendiri pada ketiga jumroh, lalu kembali melontar pada ketiga jumroh untuk yang diwakilkannya. Sementara bagi jemaah haji Indonesia yang berada di tenda Mina dan akan melaksanakan lontar jumroh di Jamarot lantai 3 diminta mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas. Jemaah yang akan menuju Jamarot lantai 3 wajib melalui terowongan muazim. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan kembali ke terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Seperti diketahui, jemaah haji yang berada di lantai 3 tidak diperkenankan turun ke lantai dasar menggunakan lift ataupun eskalator. Hal ini penting untuk mencegah jemaah keluar jalur dan mengalami kesulitan saat kembali ke tenda Mina. Dari Mina, Arab Saudi, Gigi Irfan, Anjus melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki fase akhir. Ya, jemaah diimbau untuk menghindari kepadatan Masjidil Haram di mana jemaah dari penjuru dunia melaksanakan tawaf ifadah sa'i dan tahallul akhir. Pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki fase akhir di Mina. Setelah melewati puncak haji dengan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, serta prosesi lempar jumroh, saat ini para jemaah mulai bersiap untuk kembali ke Mekah. Bagi jemaah yang memilih nafar awal, pengosongan tenda dijadwalkan rampung sebelum matahari terbenam pada 12 Dzulhijjah. Petugas sektor ad hoc akan mulai melakukan sweeping menyisir seluruh tenda-tenda para jemaah haji Indonesia, memastikan tidak ada yang tertinggal, baik jemaah maupun barang-barang. Sweeping dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya jemaah yang tertinggal atau kelelahan sehingga belum sempat keluar dari tenda. Selain itu, barang-barang seperti koper atau alat kesehatan yang tertinggal akan dikumpulkan dan didistribusikan kembali ke sektor atau ke daerah kerja masing-masing. Diketahui, batas akhir pelaksanaan nafar awal yaitu meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijjah sebelum maghrib. Jemaah yang masih berada di Mina setelah waktu itu secara otomatis masuk dalam kategori nafar tsani dan wajib melaksanakan lempar jumroh untuk hari tasyrik ketiga pada 13 Dzulhijjah. Setelah berakhirnya hari tasyrik, titik konsentrasi ibadah jemaah akan beralih dari Mina ke Masjidil Haram untuk menunaikan rangkaian ibadah haji lainnya seperti tawaf ifadah, sa'i dan tahallul akhir. Ini membuat kondisi Masjidil Haram dalam 2 hari ke depan diperkirakan akan sangat padat oleh jemaah yang menunaikan rangkaian ibadah haji. Diimbau jemaah haji Indonesia tetap berada di hotel sampai dengan 13 Dzulhijjah pada sore hari. Jemaah haji disarankan untuk melaksanakan sholat di masjid terdekat atau musola hotel untuk menghindari kepadatan di area Masjidil Haram.
bagi ketua kloter, ketua rombongan dan para petugas haji agar mengawal pelaksanaan imbauan ini dan mengingat jemaah guna menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, Anyis melaporkan. Pemirsa, kereta api Masyair beroperasi penuh untuk memudahkan transportasi jemaah haji ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ya, dan berikut laporan lengkap jurnalis iNews yang menjajal KA Masyair. Beginilah suasana stasiun kereta api Al-Masyair yang merupakan salah satu fasilitas yang membantu mobilitas para jemaah saat puncak haji di Arab Saudi. Kereta Al-Masyair adalah kereta ringan bertenaga listrik yang transit di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu stasiun LRT di Mina yang mengangkut jamaah haji dan logistik para jamaah haji pada setiap musim haji. Dan sebentar lagi kita akan menaiki salah satu kereta LRT yang bertenaga listrik ini. Kereta api ini hanya beroperasi selama 7 hari selama setahun yang memiliki 12 gerbong. Jalur kereta ini sepanjang 18,1 km. Sepanjang perjalanan penumpang bisa melihat tenda-tenda jemaah haji. Sebagian jemaah haji Indonesia juga menggunakan kereta api Al-Masyair khususnya bagi jemaah sistem murur. Kereta ini menghubungkan 3 titik penting ritual haji. moving the pilgrims between Arafah and Muzdalifah and Mina for 7 days a year. That train, each train capacity is about 3,000 persons by train. Per hour, we can move about 72,000 persons. Until now, from the beginning of the Hajj until now, we are about 1,200,000 pilgrims using that train. Kereta Al-Masyair menjadi simbol kemajuan infrastruktur Saudi Arabia dalam melayani ibadah haji jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan momen liburan Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati situs objek wisata religi Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Ya, masjid yang ikonik dengan sejarah panjang peradaban Islam di masa lalu hingga kini masih menjadi daya tarik wisatawan. Bumi Serambi Mekah. Selain bisa berwisata sembari menikmati keindahan alam nan indah, ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Nusantara selama libur Idul Adha tumpah ruah mengunjungi situs objek wisata religi Masjid Baitur Rahman yang terletak di pusat ibu kota Banda Aceh. Selama libur Lebaran, pengunjung bisa melihat langsung berbagai sudut Masjid Raya yang merupakan peninggalan sejarah Aceh kerajaan masa lalu. Selain itu, wisatawan juga bisa menyaksikan langsung dari dekat, sekaligus menjadi saksi bisu kokohnya bangunan masjid kala dihantam gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh 2004 silam. Selain bisa mengabadikan foto dan video berlatar Masjid Raya dari serambi depan, pengunjung juga diizinkan untuk menaiki menara masjid hingga ke tingkat 7. Dan ini menjadi kesan indah bagi wisatawan. Ini yang pertama ya, ini jadi satu ikonik juga bagi masyarakat Indonesia mungkin kali ya, karena ya, masjid ini satu-satunya masjid yang selamat mungkin dari terjangan tsunami. Berwisata di kota Banda Aceh ini sangat memuaskan karena wisatanya banyak tempat yang sangat menyenangkan. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh memiliki luas hingga 4 hektar dan mampu menampung 4.000 jemaah. Ini tak pernah sepi dari pengunjung yang hendak ibadah dan berwisata, terutama pada momen-momen liburan hari raya dan hari-hari besar Islam lainnya. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Timnas Indonesia mulai menggelar latihan ringan jelang laga melawan Jepang. Ya, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sindo Today.